Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, doaku senantiasa kepada Allah, kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun engkau berada, semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin untuk kita semuanya, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terkecuali sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, semoga Allah dalam memelihara diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang kemarin dalam video yang kemarin. Malam ini adalah kelanjutan daripada pelajaran kita tentang ilmu dukun, yang mana kita tahu arti ilmu itu adalah pengetahuan. Ya, semua ilmu. Ilmu apa aja? Sifatnya adalah pengetahuan, mengetahuin, diketahuin. Ya, jadi orang yang sudah mendapatkan ilmu berarti dia memiliki pengetahuan. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kemudian kita gandengkan dengan istilah kata dukun. Ya, pada video yang kemarin kita sudah tahu apa itu dukun, artinya duduk dengan tekun. Ya, siapapun sahabat-sahabatku, kalau kamu duduk dengan tekun, pasti kamu akan menjadi dukun. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita melanjutkan pelajaran kita, ya. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Aku ridho dan ikhlas membagikannya kepada sahabat-sahabatku. Dan jangan lupa untuk dukung terus tausiah ini, like, share, komen, ya, dan bagikan kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan dalam like, subscribe sahabat-sahabatku merupakan amal jariah kita di dunia dan di akhirat, dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pelajaran kita pada video yang kemarin. Innallaha khalaqa sab'a samawati wa minal ardi. Ya. Innallaha khalaqa sab'a samawati wa minal ardi. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan, ya, 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Sahabat-sahabat tausiah Islami, kelanjutan daripada tausiah yang kemarin adalah surat Al-Hijr ayat 87, ya, yang akan saya bagikan rahasianya kepada sahabat-sahabatku. Jika sahabat-sahabatku mendapatkan rosyada, kecerdasan dari Allah nanti, ini akan berguna. Inilah yang disebut dengan peta, ya, peta dalam sepekan, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jika engkau mendapatkan rasyada dari pelajaran ini, ya, itu adalah karunia Allah kepadamu, sehingga sahabat-sahabatku bisa melebihi dari dukun, bahkan dokter sekalipun. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, ya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Saya ulangi lagi. Walaqad atainaka sab'an
minal masani wal Qur'anal azim. Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu adalah suratul Al-Fatihah. Suratul Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dimaksud di dalamnya adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rahasianya yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, aku yakin dan percaya kalau kamu mendapatkan rosyada dari Allah, kecerdasan, pasti sahabat-sahabatku akan mampu melebihi kemampuan dukun dan dokter. Pertama, perhatikan baik-baik. Ya, di dalam Al-Quran, berdasarkan Quran surat Al-Hijr tadi, ya, kemudian berdasarkan Al-Quran surat Al-Fatihah yang 7 ayat, itu merupakan sab'a samawati wa minal ardi, adalah proses penciptaan, ya, proses penciptaan dalam 7 pekan, dalam 7 hari sepekan. Nah, dalam 7 hari sepekan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari Ahad, hari pertama, Allah menciptakan jantung. Ingat? Nah, jadi sahabat-sahabatku, kamu tidak usah lagi capek-capek menggali, tapi sebagai kamus dan juga peta, sahabat-sahabatku boleh cek di dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya di hari pertama dalam penciptaan manusia, khalaqal insan, itu yang pertama Allah ciptakan adalah jantung. Itu yang pertama. Ya. Hari Ahad Allah menciptakan jantung, Isnin paru-paru, Selasa hati, Rabu limpah atau lever, Kamis empedu, Jumat otak, Sabtu seluruh tubuh sempurna. Inilah 7 hari dalam sepekan yang berdasarkan Al-Quran surat Al-Fatihah. Di hari pertama Allah menciptakan manusia itu adalah jantung manusia. Jadi kalau manusia itu Allah ciptakan dalam rahim seorang wanita, yang pertama Allah ciptakan adalah denyut jantung di dalam rahim. Tek 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 tek. Nah, jadi itulah menandakan ada janin. Nah, disitulah terkumpulnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau kita kaji nanti ke dalam, ya, itulah surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, begitu juga, ya. Dalam proses sepekan itu ada penyakit. Ya, ada penyakit. Kita manusia diberi penyakit. Penyakit dalam sepekan itu ada sakit jantung, paru-paru, sakit hati, limpah, lever, empedu, otak, dan seluruh tubuh. Nah, yang mau kita bagikan adalah rumusnya. Ya, jika sahabat-sahabatku pada malam ini, ya, malam ini adalah malam Isnin. Ya, malam Isnin ada rasa sakit di dalam tubuhmu, yang perlu kau obati adalah paru-parumu. Paham? Paru-parumu lah yang sakit. Jangan kau makan obat yang macam-macam, berbahaya, sama dengan kau membunuh diri. Jadi pada malam Isnin ini, ya sahabat-sahabatku, jika engkau merasakan satu penyakit di dalam dirimu, dalam tubuhmu, yang perlu kau obati adalah paru-parumu. Nah, kenapa bisa sakit paru-parumu? Ini berdasarkan rumus. Pertama, kurang bersedekah, artinya pelit, bedekut, bakhil. Itulah penyebabnya. Kalau orang kena sakit paru-paru karena dia pelit, bakhil, dan sebagainya. Unsur daripada penyakit itu adalah daripada unsur bunga. Ya, bunga sama dengan buah-buahan. Ya, bunga kembang. Nah, orang yang kena sakit paru-paru, sebaiknya dia melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilantunkannya kalau dia ingin sembuh paru-parunya. Begitulah rumusnya sahabat-sahabatku dalam sepekan. Nah, satu contoh, jika engkau mempunyai saudara,
atau sahabat, pada hari ini kau berkunjung ke rumah saudaramu atau sahabatmu, mereka sakit, ya, sudah dipastikan sakitnya adalah paru-paru. Penyebabnya adalah pelit, bakhil, bedekut. Nah, unsurnya adalah bunga atau buah-buahan. Nah, yang sakit tadi perbanyaklah melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sebanyak-banyaknya selama dia sakit. Pasti Allah sembuhkan penyakitnya. Inilah rumus yang saya bagikan kepada sahabat-sahabatku, ya, supaya sahabat-sahabatku paham, ya, supaya jelas. Coba majukan sedikit supaya terang, jelas tulisannya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Jika sahabat-sahabatku kurang paham, silakan komen di dalam video ini, ya. Jelas ya, terang ya. Nah, sekali lagi saya baca Quran surat Al-Hijr ayat 87. Penyakitnya jantung, paru-paru, hati, limpa atau lever, empedu, ya, otak, seluruh tubuh. Penyebabnya durhaka, zolim, pelit, bedekut, pemarah, emosian, pembohong, pendusta, kemudian iri, dengki dan sebagainya, lalai, lengah, ya, kemudian lupa atau melupakan. Nah, unsur-unsur penyakit itu sumbernya dari awan, bunga, api, daun, angin, air, tanah. Obatnya ada di dalam Al-Fatihah. Di hari pertama Ahad, Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus sampai waladdallin, amin. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, inilah ilmu dukun. 7 rahasia dalam 7. Jika sahabat-sahabatku ingin amalkan, qabiltu, bagikan, dukung terus tausiah ini. Semoga kita bertambah bersilaturahmi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.